Salam kompak kreatif planter, mineral planner dan farmer Indonesia. Saya Nur Simatupang, masih di pembelajaran menciptakan SDM unggul planter muda Indonesia terdepan. Pembibitan yang standar selalu aktif dengan menyiapkan flyer, baik itu flyer motivasi, keselamatan kerja, timeline kegiatan pembibitan, sampai dengan pengenalan deskripsi hama dan penyakit yang dominan di pembibitan. Mengapa itu dilakukan? Agar keseharian kita terbiasa memahami dan mengenal masalah-masalah yang terkait dengan hama dan penyakit. Mungkin sebagai seorang asisten yang terpelajar sarjana akan mudah, tetapi kita perlu mensupport mandor sampai ke pekerja kita familiar dengan aktivitas sehari-hari. Ini adalah flyer hama pembibitan kelapa sawit yang utama di perkebunan kelapa sawit. Pertama, Adoratus compressus yang disebut kumbang malam dengan deskripsi bahwa ini akan bersembunyi di dalam tanah pada siang hari dan mulai menyerang tanaman di malam hari. Ya, biasanya kumbang ini menyerang bagian daun sehingga permukaan daun tampak berlubang-lubang. Kemudian Agoponia sp. Ini juga sering dibilang kumbang malam, tetapi ada perbedaan dengan Adoratus compressus. Perbedaannya adalah ini juga menyerang bagian daun muda, namun dia sampai ke pucuk tanaman hingga titik tumbuh tanaman sawit tersebut. Ya, sama-sama bersembunyi di siang hari dan aktif di malam hari, sehingga digelari kumbang malam. Spodoptera litura ini adalah jenis ulat. Ciri-cirinya berwarna coklat tua, ada corak garis halus putih dan kekuningan di bagian punggungnya. Ulat ini menyerang kulit ari dari daun dan membuat daun berlubang, hampir sama dengan Apogonia, ya, dan Adoratus, ya. Nah, ulat graik ini biasanya meninggalkan kotoran di dekat lubang daun yang dimakannya. Jadi kalau melihat kita ini lubang dari Spodoptera atau lubang dari Adoratus. Perbedaannya kalau kita lihat dari bekas kerjanya ada kotoran. Namun kalau sama-sama kelihatan hamanya, satu berbentuk ulat. Selanjutnya Oryctes rhinoceros. Oryctes rhinoceros ini tidak hanya mengganggu di bibitan, dia juga mau mengganggu di TBM, bahkan sampai ke TM. Ya. Nah, ini menyerang bibit dengan memakan bagian pucuk sehingga tanaman itu jadi kering dan rusak. Kematian karena titik tumbuh pucuknya sudah terganggu. Palanga nigricornis. Ini sering dibilang dengan bahasa awamnya belalang kayu. Ya. Ini menyerang bagian tanaman sawit sehingga lewat gambar kita bisa lihat nanti seperti terkerat, seperti terputus di bagian helai daun. Tentu saja kita tahu fungsi daun untuk fotosintesis sehingga pertumbuhan tanaman terganggu.